Setiap hari kita melihat banyak orang di sekitar kita merokok. Dilansir dari Kemenkes, prevalensi perokok aktif di Indonesia terus meningkat. Menurut survei data kesehatan Indonesia pada tahun 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, menunjukkan jumlah perokok aktif di Indonesia diperkirakan mencapai 70 juta orang dengan 7,4% di antaranya adalah perokok berusia 10-18 tahun. Kelompok anak dan remaja merupakan kelompok dengan peningkatan jumlah yang paling signifikan. Tahukah kamu, kebiasaan ini memiliki dampak yang besar? Iya, dampak merokok tidak hanya pada kesehatan merokok, tapi pada orang-orang sekitarnya atau disebut juga perokok pasif. Merokok adalah salah satu penyebab kematian tertinggi dan salah satu penyebab penyakit tidak menular seperti stroke. Faktanya, seorang yang merokok memiliki 2 kali lipat lebih besar untuk mengalami stroke dibanding orang yang tidak merokok. Menurut data Kementerian Kesehatan, Indonesia adalah salah satu negara dengan prevalensi perokok tertinggi di dunia pada tahun 2020, sebesar 37,6% dari total penduduk Indonesia. Di sisi lain, stroke menjadi penyebab nomor 1 kematian di Indonesia pada tahun 2020, sebesar 23,48% kematian. Fakta ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara merokok dan risiko stroke di negara kita. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasukan darah otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyumbutan pembukaan darah yang disebut dengan stroke iskemik, atau jika terjadi karena pecahnya pembuluh darah disebut dengan stroke hemoragik. Lalu bagaimana sih rokok dapat meningkatkan resiko terkena stroke? Rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia, ratusan di antaranya adalah zat yang berbahaya. Ketika zat rokok masuk ke tubuh, itu akan menyebabkan rusaknya pembuluh darah, yang akibatnya diakibatkan oleh zat nikotin dan karbon monoksida yang merusakkan sinar pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah atau disebut dengan hipertensi. Hipertensi sendiri merupakan faktor penyebab stroke. Yang kedua, oksigen menurun yang diakibatkan oleh zat karbon monoksida dari asap rokok yang menggantungkan oksigen dalam darah, sehingga otak kekurangan suplai oksigen. Kolesterol meningkat. Zat kimia dalam rokok dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dan menurunkan kadar kolesterol baik. Obstruksi aliran darah. Rokok dapat mengakibatkan penggumpalan dan kematian mendadak. Orang yang merokok dapat meningkatkan risiko terkena stroke fatal yang mengakibatkan kematian mendadak. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi prevalensi merokok? Banyak negara luar yang telah menerapkan kebijakan untuk mengurangi jumlah perokok, seperti di Selandia Baru. Selandia Baru merupakan negara yang bebas rokok dalam beberapa tahun ke depan. Salah satu cara untuk menerapkan kebijakannya yaitu anak yang baru lahir sejak tahun 2011 tidak diperbolehkan membeli rokok selamanya. Di negara Singapura juga menerapkan kebijakan mengurangi kadar nikotin dalam rokok. Dan sedangkan di negara Swiss, mereka menerapkan kebijakannya tidak diperbolehkan menampilkan iklan rokok di semua media. Itulah penerapan kebijakan di negara luar. Lalu bagaimana kebijakan di Indonesia? Di Indonesia sendiri sudah menerapkan beberapa kebijakan untuk mengurangi jumlah rokok, seperti memasang label peringatan kesehatan di kemasan rokok dan menaikkan harga pajak rokok. Apa sih yang akan terjadi jika kita berhenti merokok? Buat perokok, pada minggu pertama tantangannya memang terasa berat. Seperti ada yang hilang dari dalam hidup, merasa pusing, mual, sulit tidur, susah fokus, dan gampang marah. Berhenti merokok memang sulit, tapi sangat mungkin untuk dilakukan. Dalam 20 menit setelah berhenti merokok, tekanan darah dan denyut nadi yang tadinya cepat akan kembali normal. Ketika sehari berhenti merokok, akan meningkatkan level oksigen dalam tubuh dan mengurangi risiko penyakit stroke. Ketika beberapa bulan berhenti merokok, paru-paru akan kembali membaik. Masa depan yang lebih sehat dimulai dari kita semua.
Jika kamu seorang perokok, pertimbangkan untuk berhenti. Jika kamu bukan seorang perokok, Dukung teman Anda dan keluarga Anda untuk tidak merokok. bersama ciptakan lingkungan yang sehat untuk Generasi mendatang. Setiap hari kita melihat banyak orang di sekitar kita merokok. Ya, dampak merokok tidak hanya pada kesehatan merokok, faktanya seorang yang merokok memiliki 2 kali lipat lebih besar untuk